Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ciketa Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kupas tuntas seleksi CASN tahun 2021. Nah, khususnya yang akan kita bahas yaitu info mengenai CPNS. Nah, sebelum kita simak informasinya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak informasinya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kami singkatkan saja terkait dengan apa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tadi terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN secara keseluruhan seperti apa, kira-kira berapa instansi yang akan mengadakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Permenpan 27 tahun 2021, yang nomor 27 ini tentang pengadaan PNS. Ya. Dan kemudian nanti ada turunannya 980 2021 tentang persyaratan STR untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan PNS tahun anggaran 2021. Demikian pula terkait dengan keputusan Menpan RB tentang nilai ambang batas. Ini juga akan kita sampaikan, tapi menyusul kemudian nanti sebelum pelaksanaan SKD. Dan yang ketiga adalah Permenpan, sebetulnya ada 27, 28, dan 29. Tapi kami sampaikan dulu yang Permenpan nomor 29 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional yang secara umum. Juga di situ ada peraturan keputusan Menteri Pan RB 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021. Kemenpan RB tentang nilai ambang batas untuk P3K akan kami sampaikan kemudian. Dan yang ketiga, itu Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk CF guru di instansi daerah. Ini terkait dengan nilai ambang batasnya juga akan kami akan menyusul. Sedangkan untuk nomor 3 itu hanya khusus untuk instansi daerah saja. Dan khusus untuk nomor 3 sifatnya adalah berlaku hanya tahun ini. Ini adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN 2021. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan Permenpan terkait pengadaan PNS. Jadi pengadaan PNS adalah Permenpan di 27 tahun 2021. Yang pertama, bahwa secara ketentuan umum ini setiap warga negara, ini usianya 18 sampai 35 tahun, ada beberapa yang bisa dilamar sampai 40 tahun, dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis, dosen peneliti dan berkayasa dengan kualifikasi pendidikan strategi atau doktor. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI ataupun Polri. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian juga pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara RI. Kemudian pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian ketentuan umum secara lainnya Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun ini karena ada PNS, kemudian ada P3K yang jabatan fungsional dan ada juga P3K jabatan fungsional guru, maka jumlah potensi pesertanya cukup besar dan kita akan berlakukan bahwa calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi, satu jenis kebutuhan maksudnya formasi, dan satu jabatan pada tahun anggaran yang sama. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi persyaratan khusus untuk pelamar dari tenaga kesehatan, itu terkait dengan STR, surat tanda registrasi, itu juga tadi di keputusan Menteri Pan RB akan kami lampirkan secara khusus. Kemudian juga STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi, kemudian juga harus diunggah pada SSCASN di BKN, kemudian juga pemerintah wajib melakukan instansi penyelenggara, panitia instansi wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian STR tersebut. Dan ini tadi daftar jenis jabatan akan kami sampaikan nanti di bagian terakhir. Kemudian terkait dengan ketentuan akreditasi juga masih sama Bapak Ibu sekalian dengan tahun lalu, bahwa akreditasi program studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan Menristek Dikti
Selanjutnya terkait dengan kebutuhan dan persyaratan khusus itu seperti kami sampaikan juga pada tahun-tahun sebelumnya bahwa instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10% untuk kebutuhan khusus yang di kumlot atau lulusan terbaik dari total alokasi kebutuhan PNS. Kalau instansi daerah itu tidak wajib, tapi dapat mengalokasikan kebutuhan khusus kumlot sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan penetapan kebutuhan PNS. Pemilihan formasi jabatan dan unit kerja itu dilakukan di SSC ASN. Kemudian juga jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan juga untuk formasi umum. Baik, kemudian terkait dengan persyaratan untuk kumlot masih sama, dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal sarjana. Kemudian selanjutnya terkait dengan formasi khusus diaspora, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan aturan Papua, ini khusus untuk instansi pusat. Kemudian sebagai persyaratannya untuk yang di Papua itu adalah dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala suku, kepala desa atau kepala suku. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian terkait disabilitas. Jadi untuk penyandang disabilitas itu kita ada 2 jenis. Jadi yang pertama disabilitas bisa melamar di formasi khusus penyandang disabilitas, tapi juga diberi kesempatan untuk melamar di formasi umum. Baik, kemudian terkait dengan beberapa hal tahapan pengadaannya sendiri, ini ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil akhir, pengangkatan calon PNS, dan pengangkatan PNS. Yang terkait perencanaan, saya pikir sudah jelas di situ ada jadwal pengadaan, kemudian instansi perlu menyediakan helpdesk, call center, media sosial resmi, kemudian ada prasarana dan prasarana pengadaan PNS, peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan sebagainya. Kemudian tadi penentuan formasi-formasi khusus, mana yang mau di-assign untuk disabilitas, mana yang di-assign untuk kumlot, dan seterusnya. Kemudian penyusunan pedoman SKB tambahan kalau memang diperlukan adanya SKB tambahan. Kemudian terkait dengan seleksi, ada seleksi administrasi, kemudian nanti ada masa sanggah, kemudian masuk ke SKD, kemudian masuk ke SKB, pengumuman hasil akhir, dan kemudian ada masa sanggah yang kedua, dan selanjutnya adalah pengangkatan calon PNS. Terkait dengan SKD, Bapak Ibu sekalian, itu SKD akan menggunakan, SKD CPNS akan menggunakan sistem CAT-BKN, kemudian akan meliputi tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Sedangkan pelaksanaan SKD ini pada dasarnya 100 menit, tapi tadi untuk disabilitas netra ada menjadi 130 menit. Kemudian peserta dinyatakan oleh SKD dan berhak mengikuti SKB apabila memenuhi nilai ambang batas dan berada pada peringkat tertinggi dari 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi yang diambil adalah 3 kali jumlah formasinya. Kemudian terkait dengan materi SKD, ini ada TWK, isinya adalah seperti ini. Kemudian TIU juga isinya adalah seperti ini. TKP isinya adalah seperti ini. Hanya ada satu tambahan yang di TKP yang membedakan dengan tahun lalu, yakni ada kita perkuat dari unsur anti radikalismenya. Jadi di tahun ini ada materi-materi yang penguatan terkait dengan anti radikalisme. Kemudian ketentuan terkait dengan SKB CPNS, ini tadi juga kami sudah sampaikan bahwa pada dasarnya SKB menggunakan sistem CAT-BKN, dan kemudian durasi waktunya adalah 90 menit. Kemudian kalau diperlukan SKB tambahan, panitia seleksi harus membuat pedoman yang pelaksanaannya disampaikan kepada Menteri PAN-RB untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian beberapa hal terkait dengan SKB tambahan sesuai dengan Permenpan yang ada, bahwa seandainya SKB tambahan tersebut dilakukan, maka SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah adalah 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Kemudian tes wawancara pada SKB selain dengan sistem chat diberi bobot paling tinggi 30%, jadi tidak boleh lebih dari 30%.
Dan kemudian ketentuan bahwa apabila terdapat tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, maka diberikan bobot paling tinggi 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Sedangkan pada instansi daerah bisa menambahkan SKB tambahan tapi bukan dalam bentuk wawancara. Kemudian apabila menambahkan dengan SKB tambahan, maka bobotnya tidak boleh lebih dari 40%. Selanjutnya beberapa jenis bentuk SKB tambahan tersebut adalah psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan garis miring atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Selanjutnya terkait dengan pengolahan nilai akhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara ketentuan masih berlaku kelulusan ditentukan oleh 40% dari nilai SKD ditambahkan dengan 60% dari nilai SKB. Kemudian mekanisme pengisian kebutuhan jabatan yang belum terisi, saya kira tidak ada perubahan. Baik, saya kira ini mekanisme pengisian kekosongan yang tidak terisi. Jadi pertama dilakukan umum, kumlot, disabilitas. Di sini misalnya sebagai contoh disabilitas yang ada yang kosong, maka kemudian nanti dari peserta umum yang sudah kalah, kumlot yang sudah kalah tapi memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum itu nanti dapat mengisi dan seterusnya. Kemudian ini sebaliknya ya, kalau formasi umum yang kosong juga masih bisa diisi sebaliknya. Dan ini khusus untuk daerah, apabila tadi di puskesmas masih terjadi kekosongan, maka bisa diisi dari misalnya perawat dari tempat lainnya. Dan itu seluruhnya dilakukan by system, Bapak Ibu sekalian. Dilakukan by system di BKN, jadi tidak berdasarkan pengusulan secara manual. Kemudian terkait dengan masa sanggah, ada beberapa hal yang kami perlu menjadi perhatian, bahwa masa sanggah dilakukan 2 kali selama proses seleksi pengadaan PNS. Yang pertama pada saat selesai pengumuman seleksi administrasi. Yang kedua pada hasil akhir seleksi, jadi setelah integrasi SKD dan SKD. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.